Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, staf ahli wali kota, para asisten sekretaris daerah, para kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati para direksi perusahaan daerah dan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bisa mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar yang dapat menghadiri rapat paripurna sore hari ini. Sebelum kita memasuki rapat paripurna hari ini, pimpinan Dewan menyampaikan selamat kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, atas penghargaan Indonesia Award 2022. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-14 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan Perda tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kota Makassar tahun 2022-2037. Oleh karena belum ada surat yang dipandang perlu untuk dibacakan, marilah kita mendengarkan tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir meliput acara hari ini, dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati, terkhusus Forkompinda Kota Makassar. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya dalam mengawali jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Ramperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata RIPPAR Kota Makassar tahun 2022-2037. Mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa tercurah pada kita semua hingga masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata RIPPAR Kota Makassar tahun 2022-2037 pada hari Senin 24 Oktober 2022. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat melalui fraksi-fraksi tentang pentingnya peraturan daerah rencana induk pembangunan pariwisata RIPPAR Kota Makassar tahun 2022-2023 ini.
sebagai respon atas ketetapan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan kota dan diatur dengan peraturan daerah. Selanjutnya, perkenankanlah saya bersama seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, khususnya kepada anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umum atas nama fraksinya masing-masing. Yang terhormat Saudari Hajah Nunung Dasniar BASIS STMT, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Yang terhormat Saudari Hajah Irmawati Sila SE, juru bicara dari fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Yang terhormat Saudara Haji Irwan Jafar SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Yang terhormat Saudara AM Arifin Dengkulle SE, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Yang terhormat Saudari Yeni Rahman SSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara Andi Suharmika SH, juru bicara dari Partai Golongan Karya. Yang terhormat Saudara Haji Rahmat Taqwa Quraisy, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang terhormat Saudara Al Hidayat Samsu SPD, juru bicara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang terhormat Saudara Sukran Kafi, juru bicara Partai PAN. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, dalam memberikan penjelasan tanggapan atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, perlu dijelaskan bahwa jawaban akan kami sampaikan sesuai urutan pembicara pada saat penyampaian pemandangan umum fraksi. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata atau RIPAR Kota Makassar tahun 2022-2023 pada hari Senin 24 Oktober 2022 sebagai berikut. Atas catatan anggota Dewan yang terhormat, Saudari Hajah Nunung Dasniar BASIS STMT, juru bicara fraksi Partai Gerindra, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat besar dalam mendorong Ramperda RIPAR Kota yang telah saya jelaskan untuk dilanjutkan dan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum atau legal standing yang kuat dalam pembangunan kepariwisataan Kota Makassar, bagaimana diatur ketetapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum mengenai Perda RIPAR Kota Makassar akan semakin membuka memajukan industri pariwisata di Kota Makassar dengan tetap menjaga objek-objek wisata terutama cagar budaya yang kadang masih diabaikan. Selanjutnya, Perda RIPAR Kota menjadi payung hukum atau rule of game dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Makassar, sehingga akan memberikan dampak positif khususnya pada peningkatan PAD serta bagaimana wisatawan berkunjung ke Makassar bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga sejarah dan kebudayaan yang unik sehingga menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang ke Kota Makassar. Atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, Hajah Irmawati Sila SE, juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, mengenai kerangka pengembangan industri pariwisata, dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah serta strategi yang ditempuh agar daya saing produk wisata dapat optimal dan mempunyai dampak pada kesejahteraan rakyat telah dituangkan akan diatur pada pasal 7 sampai pasal 14 karena kekuatan produk pariwisata Kota Makassar berupa potensi alam, sejarah, budaya, dan kreativitas masyarakat serta dukungan industri pariwisata yang berdaya saing tinggi akan terwujud melalui kualitas destinasi pariwisata yang dibentuk pada pola perjalanan atau travel pattern dan pemaketan daya tarik wisata atau tourism packages. Selanjutnya, mengenai strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan kendala di bidang kepariwisataan khususnya berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi antara stakeholders yang berbeda telah ditetapkan dalam
dan diatur melalui penguatan kelembagaan pasar 17 dan 18 sehingga para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu penguatan sinergitas pentahelix pariwisata meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta akan menerima dampak pada kegiatan pariwisata, termasuk kolaborasi pada sinergitas antar OPD dalam pemerintah Kota Makassar. Mengingat pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas teritorial, sehingga seluruh program dan kegiatan OPD yang relevan dengan sektor pariwisata seperti infrastruktur jalan, aksesibilitas, energi, sanitasi, kesehatan lingkungan, perikanan, ekonomi kreatif, dan sebagainya wajib dikolaborasikan dalam mendukung pembangunan dan kualitas kepariwisataan. Terkait langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pencitraan pariwisata, strategi komunikasi pemasaran, dan sinergi kemitraan pemasaran yang masih belum optimal telah ditetapkan dan diatur dalam pasal 15 tentang pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media konvensional dan digital online sebagai perwujudan Kota Makassar yang smart serta pelibatan seluruh pihak pentahelix dalam kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata serta orientasi pengembangan event berkelas dunia sebagai peningkatan kualitas beberapa event yang telah masuk dalam Karisma Event Indonesia atau KEN seperti F8, Kongres dan Konferensi Internasional, serta event kebaharian. Peningkatan citra pariwisata dikembangkan melalui penetapan destinasi pariwisata daerah atau DPD, kawasan pengembangan pariwisata daerah KPPD, kawasan strategis pariwisata daerah KSPD, sebagaimana diatur pada pasal 19-20 Ranperda Dipar Kota Makassar 2022-2037. Selanjutnya, mengenai strategi dan pengembangan pariwisata yang berbarengan dengan usaha konservasi budaya dan alam, membutuhkan sinergitas pemerintah, swasta, masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut telah ditetapkan dan akan diatur pada pasal 4 tentang prinsip pembangunan dan secara operasional diatur pada pasal 7-14 bagaimana dijelaskan pada jawaban huruf A. Untuk itu, pembangunan pariwisata Kota Makassar ke depan harus dilaksanakan berbasis masyarakat atau community based, berkelanjutan, sustainable, dan berkualitas, quality tourism. Selanjutnya, dalam pembangunan kepariwisataan Kota Makassar, maka kebijakan, strategi, program yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan ditentukan secara terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam lampiran matriks program pengembangan strategi dan indikasi kegiatan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Makassar tahun 2022-2037 yang secara tegas dan jelas menetapkan para pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam setiap program dan kegiatan perwujudan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Makassar. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa melalui 5 hal tersebut akan semakin memperkuat keyakinan dan harapan saya dalam membangun kepariwisataan ke depan akan lebih baik, sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat Kota Makassar untuk mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata. Atas pandangan umum anggota Dewan yang terhormat Haji Irwan Jafar SE, juru bicara fraksi Partai Nasdem, mengenai pengaturan pariwisata baik yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan yang mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi objek-objek tertentu, mencegah kerusakan, bahaya bagi lingkungan, maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis yang mengembangkan aspek kepariwisataan dengan pengembangan jasa pariwisata dalam bentuk industri dan perdagangan. Selanjutnya, pengaturan kepariwisataan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, bagi pemerintah daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dengan tetap berpegang pada sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Kota Makassar berkomitmen
membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai destinasi pariwisata unggul dan fundamental ekonomi daerah dalam mewujudkan Makassar sebagai kota dunia yang somber dan smart. Sektor ekonomi kreatif ini banyak diminati oleh generasi muda hingga akan membuka kesempatan kerja bagi generasi muda di kota Makassar. Terkait dengan pertanyaan, apa strategi pemerintah kota Makassar membangun rasa sadar wisata yang berbasis masyarakat atau community base dengan pariwisata yang berkualitas, quality tourism, maka disampaikan dengan strategi penyuluhan, aksi nyata dengan memberikan contoh, melakukan pendampingan secara berkesinambungan serta dengan pendekatan kearifan lokal. Atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat AM Arifin Dengkulle SE, juru bicara fraksi Partai Demokrat, mengenai bentuk dan pola investasi yang hendak dikembangkan dalam kepariwisataan dan mempunyai manfaatan bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah, telah ditetapkan dan akan diatur pada pasal 13 dan 14, di mana orientasi investasi akan dilakukan melalui dukungan kebijakan investasi serta peningkatan kontribusi dan peran perbankan, lembaga keuangan non-bank dalam investasi pariwisata oleh masyarakat. Selain itu, model sinergitas antara dunia usaha dan industri dengan kelompok sadar wisata melalui pengembangan fasilitas pariwisata KSW yang dikelola oleh masyarakat melalui pola Build Operate Take Over atau BOT, sehingga pembangunan investasi pariwisata akan tumbuh secara saling menguntungkan dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat setempat dalam berinvestasi tanpa kehilangan hak kepemilikan. Selanjutnya, mengenai konsep memaduserasikan destinasi wisata yang sombre dan berkelas dunia untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisataan di Kota Makassar dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata melalui Destination Management Organization (DMO) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemberdayaan masyarakat lokal. Program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi masyarakat pada kelompok sadar wisata atau KSW dan lorong wisata akan terus dilanjutkan dengan kualitas yang lebih baik, karena perwujudan destinasi wisata Sombere akan terlihat dari destinasi yang ramah, aman, nyaman untuk dikunjungi sebagai destinasi berkualitas, karena kunci utama keberhasilan pariwisata adalah lestari alam, lestari budaya, seiring dengan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan dari sektor pariwisata, trickle down effect and multiplier effect. Sebagaimana selanjutnya, untuk dukungan kelembagaan dengan model pengwilayahan yang melibatkan stakeholders pariwisata pada destinasi pariwisata daerah atau DPD, kawasan pengembangan pariwisata daerah KPPD, dan kawasan strategis pariwisata daerah KSPD yang mengacu pada pengembangan tematik relevan dan berkesesuaian dengan jawaban huruf B di atas, yang melalui penguatan lembaga DMO serta keunikan karakter daya dukung kawasan. Dengan demikian, kepariwisataan Kota Makassar ke depan akan lebih tertata dan menarik, sebab akan menghindari duplikasi daya tarik yang sama yang dapat menimbulkan persaingan antar daya tarik dan akhirnya akan mendegradasi citra Kota Makassar sebagai destinasi. Hal ini diatur melalui penyusunan rencana induk pembangunan objek wisata RIPOW pada daya tarik yang akan dibangun. Dengan demikian, saya berpendapat yang sama dengan fraksi Partai Demokrat bahwa melalui penetapan Ramperda Ripar Kota dengan fokus pada 3 hal tersebut di atas akan menjadikan pembangunan pariwisata Kota Makassar akan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Atas pandangan umum anggota Dewan yang terhormat Yeni Rahman SSI, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang sangat besar dalam mendorong Raperda Ripar Kota yang telah saya jelaskan untuk dilanjutkan dan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum atau legal standing yang kuat dalam pembangunan kepariwisataan Kota Makassar sebagaimana diatur pada ketetapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pertimbangan keterkaitan antara sektor dan penanganan pariwisata secara semakin rumit
dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu, sehingga berbagai tantangan dan kendala, kerjasama dan kolaborasi harus dihadapi. Hal tersebut telah ditetapkan dan diatur melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh komponen pentahelix pariwisata, termasuk sinergitas dan integrasi program dan kegiatan antar seluruh OPD dalam pemerintahan Kota Makassar maupun dengan kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, karena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas teritorial. Kerjasama dan sinergi program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembangunan kepariwisataan Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Selanjutnya, mengenai bahasan tentang industri pariwisata halal tourism dalam pembangunan Kota Makassar menjadi serambi Madinah dengan pusat budaya pengembangan Islam, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, sangat telah didorong industri pariwisata halal. Telah dituangkan pada pasal 14 tentang industri pariwisata bahwa penerapan sertifikasi halal, wisata halal dilakukan oleh BP POM MUI telah dimasukkan dalam komponen penerapan standar usaha, sertifikasi kompetensi, dan sertifikasi usaha sebagaimana halnya dalam pelaksanaan sertifikasi usaha melalui lembaga sertifikasi usaha LSU dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui lembaga sertifikasi profesi LSP. Pengaturan selanjutnya tentang tata cara pengawasan dan pengendalian wisata halal akan diatur melalui peraturan wali kota. Saat ini telah dilakukan sertifikasi halal dari beberapa usaha hotel dan restoran di Kota Makassar. Selanjutnya, mengenai program prioritas yang akan dilakukan tahap awal setelah ditetapkannya Ramperda ini menjadi perda, menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata Makassar telah berjalan sebagaimana visi yang disampaikan, konsep pembangunan pariwisata yang sombere dan smart berkelas dunia telah ditetapkan dalam lampiran program dan kegiatan khususnya dalam penyusunan rencana induk pembangunan objek wisata atau RIPO, mengingat RIPO adalah salah satu dasar untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan fasilitas fisik dan infrastruktur pariwisata. Terkait pertanyaan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Makassar, diatur dalam pasal pembangunan kelembagaan pariwisata dan investasi serta teknis akan diatur melalui peraturan wali kota sesuai dengan kewenangan peraturan yang diamanahkan dalam Perda Ripar Kota. Selanjutnya, mengenai diantaranya banyaknya destinasi dan atraksi wisata di Kota Makassar, telah ditetapkan destinasi pariwisata daerah DPD sebagai destinasi wisata unggulan yang paling siap dengan ikon pariwisata kepariwisataan Kota Makassar yang identik dengan Kota Makassar. Penetapan terhadap destinasi pariwisata daerah ini secara teknis akan diatur melalui peraturan wali kota, hingga jika perda ini telah ditetapkan dan terdapat destinasi baru yang potensi, maka penetapan akan lebih mudah tanpa harus melakukan revisi perda. Selanjutnya, mengenai perspektif baru dalam pengelolaan kepariwisataan yang akan membuka lapangan kerja baru dan secara langsung meningkatkan pendapatan asli di daerah dengan banyaknya jumlah kunjungan wisatawan. Kontribusi sektor pariwisata ke depan tidak sekedar berorientasi pada target PAD saja sebagai kinerja sektoral, namun diharapkan terjadi peningkatan terhadap secara komprehensif sebagai trickle down effect dan multiplier effect pariwisata, yaitu PDRB, pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PRDB Kota Makassar diharapkan akan tumbuh minimal 2% per tahun setelah Perda Ripar Kota ini ditetapkan. Selanjutnya, mengenai upaya yang akan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan terkait munculnya destinasi wisata baru yang bentuk dan kawasannya belum diatur dalam Ramperda ini, relevan dan telah diurai pada huruf E, yaitu penetapannya melalui peraturan wali kota sehingga dapat dilakukan secara tepat tanpa melakukan proses revisi perda. Selanjutnya, mengenai memasuki tahapan implementasi sejak 2023 yang akan datang, maka kesiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dan SDM kepariwisataan telah ditetapkan dalam lampiran program dan kegiatan yang direncanakan. Dukungan anggaran dalam pengembangan infrastruktur dan pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam Perda Ripar Kota
nantinya akan memudahkan untuk pengusulannya karena salah satu syarat memperoleh dukungan anggaran termasuk anggaran infrastruktur sangat tergantung pada penetapan Ramperda menjadi peraturan daerah serta penyusunan RIPAU pada destinasi pariwisata daerah. Dan terkait dengan pertanyaan, Ramperda ini mengutamakan kearifan lokal dengan menjaga prinsip-prinsip dan sistem nilai masyarakat seperti sirik napace, senantiasa abulo si batang, si pakatau. Hal tersebut telah diurai dalam pertimbangan filosofi pada naskah akademik dan secara komprehensif termin dalam sombere. Atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, Andi Suharmika SH, juru bicara fraksi Partai Golkar, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan sangat besar dalam mendorong Ramperda Ripar Kota yang telah saya jelaskan untuk dilanjutkan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum atau legal standing yang kuat dalam pembangunan kepariwisataan Kota Makassar sebagaimana diatur ketetapannya dalam pasal 8 Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai upaya akselerasi pembangunan pariwisata daerah dengan pendekatan yang lebih komprehensif tanpa melupakan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan masukan-masukan sebagai berikut. A. Perda tentang Rencana Induk Pariwisata atau RIPAR Kota Makassar 2022-2023 adalah upaya mewujudkan sektor pariwisata menjadi primadona perekonomian sekaligus merupakan pilar utama dalam perlindungan dan pelestarian sejarah budaya, kearifan dan sistem nilai tradisional sebagai identitas bangsa dan masyarakat. B. Semua potensi kepariwisataan yang melekat dan dimiliki oleh Kota Makassar sangat bergantung dari bagaimana komitmen pemerintah serta bagaimana cara pemerintah mengelola dan mengemasnya. Hal tersebut dilakukan secara terencana, terorganisir, berkelanjutan, dan terintegrasi akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan pembangunan daerah. Demi kemajuan pembangunan daerah. C. Perda Ripar Kota harus mengoptimalkan upaya pembangunan pariwisata daerah dan menghadapi tantangan dan persoalan akibat laju inflasi yang tinggi dan pandemi COVID-19 yang belum benar-benar selesai serta berbagai tantangan dan persoalan yang terus berkembang. Atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat Haji Rahmat Taqwa Quraisy, juru bicara fraksi Partai P3, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang sangat besar dalam mendorong Ramperda Ripar Kota yang telah saya jelaskan. Dengan tetap memperhatikan masukan-masukan sebagai berikut. A. Perda tentang Ripar Kota harus menyesuaikan keinginan pasar zaman now dengan potensi wisata yang dikemas semenarik mungkin karena Kota Makassar memiliki macam objek wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. B. Kebanyakan wisatawan yang hanya mengenal benteng Rood Rotterdam dan Pantai Losari ketika berkunjung ke Makassar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar harus mengambil langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijakan yang terpadu antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas yang serta mutu dan kelancaran pelayanan serta memberikan fasilitas dan layanan yang prima untuk menunjang sektor pariwisata, juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata. C. Pemerintah Kota Makassar harus meningkatkan kegiatan pariwisata karena dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan memberikan dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menunjang peningkatan PAD melalui pengembangan berbagai potensi secara optimal. Terkait pandangan umum anggota Dewan yang terhormat Al-Hidayat Samsu SPD, juru bicara fraksi Partai PDIP, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang sangat besar dalam mendorong Ramperda Ripar Kota dengan tetap memperhatikan masukan sebagai berikut. Dokumen A. Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata dalam mempermudah pengembangan pariwisata dalam berbagai aspek pendukungnya merupakan salah satu solusi terhadap
kompleksitas pariwisata yang disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional, dan internasional, di mana lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis pada pemerintah daerah untuk memasarkan potensi wisatanya. B. Pariwisata merupakan industri yang multidimensi dan lintas sektoral, sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik dalam sisi kerjasama maupun kolaborasi dalam membangun strategi menghadapi tantangan dan kendala pariwisata. C. Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Makassar secara komprehensif dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD dan juga dalam menata destinasi pariwisata dengan standar dan kualifikasi usaha wisata, sumber daya manusianya dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. D. Perda ini juga sebagai piranti atau alat utama yang memiliki spirit dalam mewujudkan kemajuan kepariwisataan Kota Makassar sebagai penyokong PAD dan Kota Makassar sebagai kota jasa. Terkait pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat Sukran Kafi, juru bicara fraksi Partai PAN, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang sangat besar dalam mendorong Ramperda Ripar Kota yang saya telah jelaskan, dengan tetap memperhatikan masukan sebagai berikut. A. Pembangunan pariwisata didasarkan pada potensi kekayaan sumber daya alam, sejarah, budaya yang sangat potensial, sehingga sektor pariwisata akan menjadi primadona ekonomi melalui integrasi dan sinergi dengan seluruh sektor perekonomian lainnya dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Makassar. B. Dalam sektor andalan utama kontributor perekonomian daerah seperti jasa, perikanan, industri, jika dikemas dalam konstruksi pariwisata perkotaan, urban tourism, akan memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi yang lebih besar terhadap masyarakat dan daerah Kota Makassar. Kekuatan pertanian, perkebunan, dan kreativitas harus dikemas dalam bentuk aktivitas lorong wisata, kekuatan potensi pesisir, sungai, pulau-pulau kecil, kelautan, perikanan dalam gugusan Kepulauan Spermonde, integrasikan dalam wisata bahari marine tourism. Pertumbuhan sektor industri yang pesat harus diintegrasikan dengan wisata mais, sehingga keindahan alam dan budaya masyarakat tradisional dikembangkan dalam konstruksi kampung wisata atau rural tourism. Demikian yang kami dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada nusa, bangsa, agama pada umumnya, serta kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai pada khususnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Perlu saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Makassar bahwa sesudah rapat paripurna ini ditutup, kita lanjut ke rapat paripurna dalam rangka persetujuan KUA dan PPAS rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil paripurna saya tutup dengan resmi. Makassar juara, Makassar juara, Makassar juara.